Ojo tangi. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Teman-teman pecinta sejarah pasti sudah tahu penyebab kematian Sultan Hamengkubuwono V. Ia tewas setelah ditikam dari belakang oleh istri kelimanya, yaitu Kanjeng Mas Hemawati pada tanggal 5 Juni tahun 1855. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah Wereng Saketi Tresno. Wafat oleh yang dicintai. Hamengkubuwono V memang sangat mencintai Kanjeng Mas Hemawati. Walau selir, ia mendapat perlakuan istimewa. Sampai sekarang tidak diketahui apa penyebab istrinya berani membunuh Sultan, suaminya sendiri. Serta bagaimana nasib Hemawati usai kematian Sultan, apakah ia dihukum mati, dipenjara atau dibuang ke pengasingan. Keraton Yogyakarta tertutup untuk persoalan ini dan membiarkan masyarakat berspekulasi sendiri. Isu kematian Hamengkubuwono V pun berkembang liar. Ada yang mengatakan Sultan Hamengkubuwono V wafat akibat intrik politik di istana. Ada juga mengatakan ia meninggal dunia karena terserang penyakit sifilis. Sebuah spekulasi yang sulit dibuktikan kebenarannya karena pihak keraton bungkam seribu bahasa. Sebelum membahas mengenai misteri kematian Sultan Hamengkubuwono V, kita ulas dulu siapa sosok Sultan Yogyakarta tersebut. Hamengkubuwono V lahir pada tanggal 24 Januari tahun 1820 di Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ia memiliki nama asli Gusti Raden Mas Gatot Menol yang kemudian bergelar Pangeran Mangkubumi. Ia anak ke-6 sekaligus putra mahkota Sultan Hamengkubuwono IV dari permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencono. Sultan Hamengkubuwono IV, ayahnya, wafat pada tanggal 6 Desember tahun 1823. Usianya masih muda, belum genap 20 tahun. Diduga, mangkatnya sang raja karena diracun. Kematian mendadak Sultan Hamengkubuwono IV itulah yang membuat putra mahkota harus segera naik tahta meskipun masih berusia 3 tahun. Kurang dari 2 pekan setelah wafatnya sang raja, tanggal 19 Desember tahun 1823, Gusti Raden Mas Gatot Menol dikukuhkan sebagai penguasa Yogyakarta yang selanjutnya dengan gelar Sultan Hamengkubuwono V. Namun, sang Sultan belia diturunkan dari singgasananya pada tanggal 17 Agustus tahun 1826. Raja yang pernah menjadi pendahulunya, Hamengkubuwono II atau yang berjuluk Sultan Sepuh karena memang sudah renta, dinobatkan sebagai raja lagi. Ini adalah kali ketiga Hamengkubuwono II naik tahta setelah periode tahun 1792 sampai tahun 1810 dan tahun 1811 sampai tahun 1812. Pengaruh Belanda sangat kuat dalam suksesi paksa ini. Belanda yang saat itu terlibat konflik melawan Pangeran Diponegoro berusaha memecah belah internal keraton dan rakyat Yogyakarta untuk menambah kekuatan. Diponegoro adalah putra sulung Sultan Hamengkubuwono III yang memilih keluar dari istana dan tidak bersedia menjadi raja. Naik tahtanya kembali Hamengkubuwono II untuk menggeser Sultan Hamengkubuwono V diusulkan langsung oleh Hendrik Merkus de Kock, perwira tinggi militer yang sempat memegang jabatan sementara sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan merupakan tokoh berpengaruh dalam Perang Jawa tahun 1825 sampai tahun 1830 melawan pasukan Diponegoro. Hamengkubuwono II sebenarnya masih menjalani masa pengasingan di Maluku, sebelumnya dibuang ke Pulau Penang, kini termasuk wilayah Malaysia. Hukuman tersebut dijatuhkan oleh pemerintah pendudukan Inggris pada 1812. Belanda, yang akhirnya berkuasa lagi di Hindia Indonesia, memulangkan Hamengkubuwono II tentunya dengan misi khusus. Selain karena Hamengkubuwono V kurang cakap karena masih belum cukup umur, Belanda ingin Hamengkubuwono II bertahta lagi karena ia dikenal dekat dengan rakyat. Pengaruh Hamengkubuwono II sangat diperlukan untuk memecah dukungan rakyat yang sebagian besar berpihak kepada Pangeran Diponegoro. Karena Sultan Hamengkubuwono II sudah sepuh, akhirnya pada tanggal 3 Januari tahun 1828 ia wafat. Sebagai gantinya, Hamengkubuwono V kembali naik tahta sebagai Sultan Yogyakarta. Selama berkuasa, Sultan Hamengkubuwono V cenderung main aman. Ia tidak ingin terjadi lagi pertumpahan darah yang harus mengorbankan rakyat. Hamengkubuwono V juga menekan kontrak politik dengan Belanda yang berlaku bahkan hingga era Sultan Hamengkubuwono IX.
Daripada cari gara-gara dengan Belanda, Sultan Hamengkubuwono V memilih fokus ke sektor-sektor lain, termasuk dalam hal kesenian dan kebudayaan. Dalam buku Pasang Surut Pelembagaan Tari Klasik Gaya Yogyakarta karangan Sumandio Hadi disebutkan bahwa telah dihelat pagelaran wayang orang dalam skala megah sebanyak 5 kali selama masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono V. Selain itu, Hamengkubuwono V juga menciptakan beberapa jenis tarian khas keraton. Salah satu yang paling terkenal adalah tari serimpi dengan berbagai variannya, termasuk serimpi kanda, serimpi renggawati, serimpi ringgit munggeng, serimpi hadiwulangun beranta atau serimpi renggowati, dan lainnya. Ternyata, tak semua bangsawan setuju dengan strategi kooperatif Sultan Hamengkubuwono V ini. Salah satunya yakni Gusti Raden Mas Mustojo. Pangeran ini adalah putra ke-12 Sultan Hamengkubuwono IV dari Permaisuri Ratu Kencono atau adik kandung Sultan Hamengkubuwono V. Mustojo menilai Sultan Hamengkubuwono V lembek, pengecut, dan mempermalukan nama keraton karena terlalu patuh kepada Belanda. Dukungan kepada Raden Mas Mustojo pun menguat, terlebih setelah ia berhasil menjalin ikatan kuat dengan Kesultanan Brunei setelah memperistri putri dari kerajaan seberang pulau itu. Di tengah situasi yang tidak menguntungkan karena semakin gencarnya suara ketidakpuasan yang dialamatkan kepadanya, Sultan Hamengkubuwono V semakin terdesak dengan munculnya konflik internal antara sesama penghuni istana. Salah seorang istri Sultan, yaitu Kanjeng Mas Hemawati, disebut-sebut terlibat dalam polemik yang detailnya masih menjadi teka-teki hingga saat ini. Hingga akhirnya, pada tanggal 5 Juni tahun 1855, terjadilah aksi pembunuhan. Sultan Hamengkubuwono V ditikam dari belakang oleh sang selir hingga tewas. Pihak keraton menutup rapat-rapat segala hal tentang kasus ini, termasuk tentang keberadaan Kanjeng Mas Hemawati setelah menghabisi nyawa suaminya sendiri. Sampai kini, alasan Kanjeng Mas Hemawati melakukan tindakan tersebut belum terkuak, masih menjadi misteri tersendiri dalam riwayat sejarah raja-raja dinasti Mataram Islam. Peristiwa tragis yang rincinya hanya diketahui oleh kalangan terbatas itu dikenang dengan istilah Wereng Saketi Tresno atau mati di tangan yang dicintai. Ketika insiden pembunuhan itu terjadi, Permaisuri Sultan Hamengkubuwono V yakni Kanjeng Ratu Sekar Kedaton, sedang hamil tua. Dan, 13 hari pasca Sultan tewas, lahirlah anak yang dikandungnya itu dan seharusnya menjadi penerus tahta Yogyakarta. Putra mahkota Sultan Hamengkubuwono V tersebut diberi nama Raden Mas Kanjeng Gusti Timur Muhammad. Setelah Sultan Hamengkubuwono V wafat, Raden Mas Mustojo dinobatkan sebagai Raja Yogyakarta, bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Awalnya, penunjukan itu hanya sementara sembari menunggu putra mahkota sudah siap memimpin sebagai Sultan. Namun, yang terjadi kemudian bukan sesuai kesepakatan. Setelah Sultan Hamengkubuwono VI wafat pada tanggal 20 Juli tahun 1877, yang dinaikkan ke singgasana justru anaknya sendiri, yakni Gusti Raden Mas Murtejo atau yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono VII yang berkuasa dari tahun 1839 sampai tahun 1931. Hal ini tentu saja mendapat tentangan dari Permaisuri Sultan Hamengkubuwono V, Ratu Sekar Kedaton, dan Gusti Timur Muhammad yang seharusnya naik tahta. Keduanya lalu ditangkap dengan tudingan telah melakukan pembangkangan terhadap raja dan istana. Hukuman pun dijatuhkan, sekaligus untuk menghapus trust Sultan Hamengkubuwono V demi melanggengkan kekuasaan Sultan Hamengkubuwono VII beserta keturunannya nanti. Ratu Sekar Kedaton dan Gusti Timur Muhammad harus menjalani hukuman buang ke Manado, Sulawesi Utara, hingga keduanya meninggal dunia di sana. Yang masih menjadi teka-teki dan misteri hingga saat ini adalah bagaimana nasib Kanjeng Mas Hemawati. Apakah ia dijatuhi hukuman setelah pembunuhan itu? Hukuman apa? Dibunuh atau dibuang ke tempat lain? Atau ia diampuni oleh Sultan Hamengkubuwono VI? Tak ada yang tahu. Bahkan hingga saat ini, pihak keraton menutup rapat-rapat kasus ini. Begitu juga dengan Belanda, tak seorang pun membahas mengenai keberadaan Kanjeng Mas Hemawati. Benar-benar sebuah misteri. Oke teman-teman, kita lupakan saja misteri Kanjeng Mas Hemawati. Episode mendatang kita akan membahas topik lain. Jika kawan-kawan menginginkan saya membahas sebuah topik tertentu,
Silakan menghubungi kami melalui email misteri.verhal@gmail.com atau menulis pesan di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Atau cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini, nanti saya yang akan menghubungi kawan-kawan. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal karena episode mendatang saya akan membawakan cerita atau sejarah yang lebih seru, yang mungkin kawan-kawan belum mengetahuinya. Sampai jumpa. Wassalam.